Ibu? Alhamdulillah saat ini baik. Alhamdulillah ya. Mungkin untuk mahasiswa yang sudah semester 2 sudah kenal dengan saya, tapi di sini juga ada mahasiswa yang baru ya. Oke, untuk mengawalinya, saya akan memperkenalkan diri lagi, gitu kan. Walaupun sudah ada yang kenal, tapi di sini kan ada yang baru. Jadi saya perkenalkan, nama saya Apriyadi. Saya Kasubag IT dan Perpustakaan STA Banten. Mungkin yang mahasiswa yang baru ataupun yang sudah semester 2 sudah ketemu dengan pustakawan kami ya, Teh Ani ya. Waktu itu sudah disosialisasikan tentang perpustakaan. Nah, sekarang langsung saja saya akan mensosialisasikan e-learning STA Banten. Nah, apa sih e-learning STA Banten? Dan mungkin mahasiswa yang udah semester 2 sudah pernah menggunakan. Gitu kan. Untuk yang baru, e-learning STA Banten adalah aplikasi untuk membantu perkuliahan mahasiswa. Aplikasi ini sudah digunakan sejak tahun 2016. 2016 sudah digunakan. Tapi kemarin, satu semester kemarin terakhir itu kita kena musibah. Ya. Kita kena musibah, server kita dihack oleh orang sebanyak 3 kali. 3 kali dihack. Yang pertama kita berhasil perbaiki, yang kedua berhasil diperbaiki, dan yang ketiga ya datanya hilang semua. Sehingga kita buat dari nol. Buat dari nol lagi, karena memang semua datanya hilang, backup-nya pun semua sama mereka dihilangkan gitu ya. Sangat sayang sekali. Ya, jadi kita buat dari nol. Nah, alhamdulillah kita sudah online lagi, keamanannya juga sudah ditambah lagi. Kemudian jaringan internetnya pun sudah kita ganti gitu kan. Dengan yang sebelumnya kita menggunakan radio, sekarang kita sudah menggunakan fiber optik gitu ya. Kita ganti providernya lagi gitu kan. Nah, kita buat tampilannya, kalau untuk mahasiswa semester 2 mungkin nanti akan begitu melihat kok tampilannya berbeda. Tenang, walaupun tampilannya berbeda, tapi ini akan mempermudah mahasiswa gitu. Jadi lebih mudah, lebih simpel dibandingkan e-learning yang sebelumnya. Ya. Nah, apa aja yang ada di e-learning, kita lihat tampilannya dulu. Oke, izin share. Oke. Nah, ini adalah website STA Banten. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau masuk ke website e-learning, bisa masuk dulu ke website STA Banten. Alamatnya adalah sta.banten.ac.id. Oke, saya share ya di chat room-nya. Chat room. Nah, itu adalah alamat website STA Banten. Di website itu kita pilih e-learning. Kita pilih e-learning. Nah, untuk username adalah NPM Bapak dan Ibu. Kemudian untuk password itu mhs@1234. Itu standar semua. M-nya huruf besar, hs@1234. Ini untuk user itu harus huruf kecil semua ya. Oke, saya chat lagi, di chat lagi ya. User NPM huruf kecil tanpa spasi ya. Password M-nya huruf besar, HS huruf kecil, @1234. Sudah terlihat ya di itu ya, di chatnya. Sudah, Pak. Kemudian kita klik login. Nah, berbeda ya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelum login kita sudah bisa lihat
mata kuliahnya. Tapi kalau sekarang harus login dulu baru kita bisa lihat mata kuliahnya. Nah, ini adalah tampilan setelah login, Nah, disarankan untuk Bapak dan Ibu ketika pertama kali login ke e-learning itu ganti password, update profil, kan? Nah, saya akan kasih contoh dulu dari mulai update password. Masuk di sebelah kanan, pojok kanan atas, ini ada profile, pilih yang preference. Nah, kemudian pilih di bawahnya ada change password untuk merubah passwordnya. Nah, di pulang dah. Di learning sebelumnya, ini ada pilihan bahasanya ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau di e-learning yang baru tidak, semuanya berbahasa Inggris. Karena kita sesuaikan dengan kebutuhan di mahasiswa. Kan? Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, ketika ada mata kuliah yang harus menggunakan bahasa Inggris, nah itu kadang dirubah menjadi bahasa Indonesia oleh mahasiswa, jadi percuma gitu, ya jadi bahasa Indonesia nggak bahasa Inggris lagi, sehingga dengan pertimbangan itu kita semua menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Nah, di passwordnya ini yang tadi mhs@1234. Untuk password yang baru itu terserah Bapak dan Ibu, tetapi di sini ada keterangannya nih, keterangannya. Kan? Minimal memiliki 1 digit huruf besar, terdiri dari 8 digit ya, 8 digit, kemudian 1 digit huruf besar, 1 digit huruf kecil, kemudian 1 karakter, minimal ada itu ya, 8 digit, ada gabungan huruf besar, ada gabungan huruf kecil, ada karakter, gitu, 8 digit, terserah Bapak dan Ibu, itu seingatnya aja. Nah, setelah dimasukkan password yang barunya 2 kali, kemudian pilih save. Nah, setelah itu balik lagi ke preference-nya untuk edit profile. Nah, di edit profile ini diisi fotonya, kemudian data-datanya. Yang terpenting adalah nih, nama awal itu tidak boleh diganti. Kenapa tidak boleh diganti? Karena nama awal ini adalah NPM yang membedakan mahasiswa satu dan mahasiswa yang lain. Kenapa nggak boleh diganti? Ya kalau diganti, kita khawatir kalau misalkan ada nama yang sama. Dan ada yang nama yang sama dan dosen tidak bisa membedakan. Sehingga nama awal ini tidak boleh diganti, diwajibkan menggunakan NPM. Kalau kemudian nama, jika ada kesalahan silakan diedit. Kemudian email ini menggunakan email yang aktif. Kemudian diisi sampai ke bawah, sampai ke foto, kemudian update. Nah, setelah di-update, kita masuk ke home. Nah, sekarang adalah cara untuk memilih mata kuliahnya. Nah, karena di sini mata kuliahnya banyak, kalau kita cari satu-satu lumayan banyak gitu kan. Supaya cepat gimana? Nah, supaya cepat di sini di atas ada kotak pencarian mata kuliah. Nah, di sini tinggal masukkan kode kelasnya masing-masing. Contohnya kalau mahasiswa yang udah semester 2, ini adalah MB221 ya, Teh? Olvi, Teanik, Tean, Puji. Iya, kelasnya MB221. MB221. Kemudian enter. Kalau enggak S2 deh, S2. Nah, S2
Oke, nah tinggal dipilih mata kuliahnya. Pilih mata kuliahnya. Mata kuliahnya adalah apa, Pi? Yang semester 2. Yang Oh, ini metodologi penelitian lagi. ya. Sama data. Tinggal diklik mata kuliahnya. Carinya langsung pakai itu aja ya, pakai yang S2. Di sininya MHS kelasnya, misalkan tadi MB221. Ini kode enrollment key-nya. Oke, login. Nah, ini sudah masuk, baru satu mata kuliah. Kemudian klik lagi home untuk mata kuliah yang kedua. Kita klik S2. Kemudian mata kuliahnya yang kedua apa? Nah, saya akan kasih contoh buat yang mahasiswa semester 1. Yang semester 1 itu apa, Pi? Teori dan paradigma. Paradigma administrasi. Paradigma dan teori ilmu administrasi. Gitu. Nah, di sini MHS at MB222. Jadi duanya 3 kali. Enroll. Nah, ini cara untuk loginnya. Nanti besok ketika kuliah di sini akan muncul daftar hadir mahasiswa. Nah, itu diwajibkan diisi daftar hadirnya. Kemudian nanti akan ada juga materi yang di-upload di sini. Yang upload siapa? Bisa dosen, bisa tim dari S2, ada Teh Uji sama Teh Olvi. Tuh. Nah, kemudian ada juga video, link video YouTube-nya, ya, link video YouTube untuk membantu Bapak dan Ibu nanti mengulas materi yang telah disampaikan, mengulang materi yang telah disampaikan. Gitu. Karena dosennya belum memberikan materi, jadi ya kita nggak bisa praktek nih ya. Tapi saya akan coba praktek menggunakan mata kuliahnya mahasiswa S1. Oke. Bentar. Contohnya nah, ini contohnya yang dosennya sudah lengkap ya. Daftar hadir. Ini daftar hadir. Kita klik. Nah, kalau misalkan daftar hadir ini akan aktif ketika jamnya sudah dimulai. Contoh, ini adalah mata kuliah hari ini jam 6 sore jam 6 sore sampai jam 8 malam. Maka nanti ketika jam 6 sore di sini akan ada tombol submit-nya gitu. Tombol submit. Karena sekarang belum jam 6, jadi belum muncul tombol submit. Besok Bapak dan Ibu ketika login, klik daftar hadir, masuk ke sini, langsung klik submit di jam kuliahnya, ya, di jam kuliah pada saat jam kuliah. Kalau kuliahnya jam 8 sampai jam berapa, Teh? Kuliah jam 8 sampai jam berapa, Uji?
Kalau yang pagi dari jam 9 sampai jam 12. Nah, maka jam 9 sampai jam 12 itu bisa absen. Tapi di luar itu tidak bisa absen. Ya, absennya kalau di luar jam kuliah nggak bisa. Bisanya hanya di jam kuliah saja. Gitu. Itu absennya. Kemudian kita klik lagi di mata kuliahnya. Materi itu tinggal kita klik materinya. Nah, ini langsung muncul. Nah, ini contoh materi yang telah diupload dosennya, bisa langsung di-download, bisa juga hanya dibaca. Nah, kemudian ada juga kuisnya. Bisa juga ada kuisnya, bisa ada ujiannya di sini. Nah, ini kuis yang dipasang oleh dosennya. Nah, saya nggak bisa praktek karena ini khusus buat mahasiswa AP 19 AB. Oke. Sini juga ada dosennya memberikan forum diskusi pertemuan. Jadi bisa berdiskusi dengan dosennya, dengan mahasiswa lain. Kemudian di sini ada link pertemuan kedua. Kan? Nah, kemudian ini ada jawaban kuisnya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian saya akan kasih contoh lagi yang ada videonya. Udah pada masuk ya. Nama Suandana, Bu Andi, sama Pak Maula. Nanti yang malam ada Oki yang sama Pak mau pulang. Oke. Nah, ini contohnya. Seperti biasa, absennya. Nah, kalau seperti ini, jadi dosennya hanya membuka absen pada tanggal 19 September. Jadi kalau misalkan ya hanya membuka tanggalnya sesuai dengan jam perkuliahannya. Kalau misalkan menemukan yang seperti ini, oh berarti sudah lewat. Nanti biasanya dosen akan menyeting ulang untuk pertemuan yang berikutnya. Itu jadi tergantung sama dosennya. Selain SIM ada apa lagi, Pak Taufik? Governance digital. Oh, ternyata dosennya belum memberikan. Biasanya kalau dosennya Pak Taufik udah langsung ada videonya ya. Ini baru memberikan link bahan ajarnya. Jadi bahan ajar itu bisa berupa link YouTube, bisa juga berupa video YouTube-nya langsung di sini nempel gitu, nempel. Kalau ini hanya dikasih linknya, soalnya sama aja. Ini contohnya. Nah, di setiap mata kuliah, Bapak dan Ibu bisa mengetahui siapa aja sih teman-temannya yang ikut di mata kuliah ini, gitu kan. Nah, ini. Kemudian jam berapa aja sih mereka login. Biasanya kalau di yang S1 itu dosen kadang besok kuliah malamnya sudah upload materi, tapi kalau di S2 biasanya kadang setelah kuliah baru materinya diupload. Itu tergantung daripada dosennya.
Kemudian kalau ada kuis atau misalkan ada absen, nah biasanya ada presentasinya di sini, ada nilainya. Jadi langsung nilainya itu akan terhitung secara otomatis di sistem. Baik itu nilai absen perkuliahan atau daftar hadir perkuliahan, kemudian UTS, tugas, UAS. Nah itu ada, kecuali etika yang tidak bisa langsung dari sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, diperbolehkan. Ya. Oke. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Teh Puji. Terima kasih. Terima kasih Bapak Apri. Untuk Bapak Ibu mahasiswa, kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan langsung. Teh Fuji, Assalamualaikum. Ya Allah, Teh Puji, aku kelupaan. Halo, Teh Fuji. Teh Fuji. Halo, Ya, boleh Teh Pak. Fuji. Ya, Pandang. Ya, Teh Olvi, punten. Mungkin ini kaitan dengan e-learning ini kita udah mulai ini lagi ya, udah mulai berjalan lagi. Ya. Nah, untuk tadi karena e-learning ini udah lama nih, kita belum pernah masuk ke e-learning baru ini, jadi mulai dari username dan password dan tahapan selanjutnya kaitan dengan e-learning ini mohon di-share nanti di grup mahasiswa Teh Olvi, supaya saya juga tadi belum tahu nih passwordnya apa, kemudian username-nya juga. Pak, setuju. Ya, kurang tadi kurang begitu ini, terlalu cepat tadi, maaf Pak, dari Pak Kasubag tadi. Jadi saya minta paparan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabag Perpus dan IT-nya untuk di-share di grup aja, gitu aja Pak. Mulai dari username dan password. Nanti tahapan-tahapan selanjutnya dan tahapan-tahapan selanjutnya, ya. Nanti untuk lebih jelasnya mohon di-share di grup gitu aja. Saya Puji, Elvi, ya. Terima kasih, Elvi. Mungkin ya. Pak Apri, tadi kan saya coba masuk ya Pak, untuk masuk ke data mahasiswa. Saya sudah masukin NIM-nya sama password-nya kan masih normal kan, mahasiswa @1234. Udah dicoba nggak bisa ya Pak ya? Mohon maaf ya. Data mahasiswa apa e-learning? E-learning dan data mahasiswa itu berbeda. Kalau data mahasiswa, kayak untuk mahasiswa baru, kemarin Teh Olvi atau Teh Puji mungkin sudah share user dan password-nya ya. Itu untuk melengkapi biodata. Itu hanya di awal ketika baru masuk di Setia Banten. Tuh. Harus diisi secara lengkap. Nah, user dan password-nya itu hanya dipakai untuk sekali aja. Setelah diupdate, ya sudah tidak bisa digunakan. Nah, sekarang kita e-learning. Nah, kalau pilihnya di menunya e-learning, nah itu pasti bisa. Usernya huruf kecil semua, NPM, Maaf, kemudian passwordnya MHS@1234, M-nya huruf besar. Di chatting sudah saya share. Oke Pak, berarti saya tadi Ya, bukan di grup ya? Kalau di grup nanti oleh Teh Puji ya, karena saya nggak masuk ke grup itu, makanya saya share di chatting di sekarang. Gimana ya, Engineer? Untuk Pak Afriyadi, saya mau sedikit nih. Berarti setiap setiap meeting di learning ini berarti harus masuk ke Google ya untuk mengisi absen berarti ya. Setiap Zoom apakah gimana? Ya, jadi
seperti ini. Proses perkuliahan itu kan bisa jadi offline dan bisa jadi online, gitu ya. Bisa jadi juga hybrid. Jadi itu tergantung dari dosen dan tim dari S2-nya. Seandainya mahasiswa itu kuliah secara online, semuanya serentak online, maka absen hanya diberlakukan di e-learning-nya. Jadi absen di e-learning. Kemudian kalau misalkan mahasiswanya itu offline semua, kalau offline semua absennya 2 kali. Yang pertama absen secara manual di kelas, yang kedua absen di e-learning. Jadi absen di e-learning itu tetap digunakan, dan jika hybrid itu mahasiswanya itu misalkan setengahnya di kampus, mungkin yang jauh itu bisa tetap online, itu hybrid. Nah, itu yang jauh absennya cukup di e-learning, tapi yang ada di kampus itu absennya tetap 2 kali, di e-learning dan di kelas. Itu. Learning dan di kelas ya. Ya, jadi tergantung dari kondisi yang di ini ya. Tapi tetap di e-learning itu diwajibkan untuk absen. Iya, baik. Karena kalau di e-learning itu Bapak dan Ibu kan bisa langsung cek tuh skornya, ketika absen udah dapat langsung skornya gitu kan. Gitu. Jadi udah bisa. Jadi kalau misalkan nanti nilai absen itu kecil, nah e-learning itu bisa jadi bukti Bapak dan Ibu buat ke dosen atau ke manajemen di S2. Tuh, kok di e-learningnya saya hadir terus, tapi ketika dinilai itu kecil. Nah itu, jadi kita bantu untuk membuktikan bahwa Bapak dan Ibu hadir terus gitu. Tapi tetap balance ya. Seandainya kan bisa kemungkinan mungkin gitu ya. Takut mungkin lupa gitu kan, tidak masuk ke langsung ke learning absennya gitu. Nah, kalau lupa itu bisa menghubungi Teh Puji sama Teh Olvi. Iya, Bapak. Kalau lupa absen, konfirmasi aja ke tim sekretariat dengan melampirkan bukti mengikuti perkuliahannya aja. Gitu. Baik, Nanti, Ibu. Pak Pri, nanti di akhir ada ini nggak ada rekapan yang belum absen, diingetin gitu. Takutnya pikun-pikun sedikit. Nah, kalau untuk rekap mungkin itu kalau saya kan nggak ikut kuliah juga ya, terus nggak selalu menghadiri kuliah di S2. Nah, itu saya kembalikan ke tim di S2, ada Teh Puji, ada Teh Olvi yang selalu mendampingi Bapak dan Ibu. Nanti Mau boleh. kali ya, Teh Puji sama Teh Olvi mah masih single ini masih semangat. Yuk. Semangat, Teh Puji. Ya, siap. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Cukup mungkin Teh Puji, tinggal di-share di grup aja. Ya, nanti ada rekamannya. Olvi yang mau menambahkan nggak? Baik Bapak Ibu, mohon maaf nih ya, saya di belakang layar nggak bisa on cam juga. Kenapa Ibu? Untuk e-learning ini yang penting Bapak Ibu paham alurnya aja ya, login dan lain sebagainya. Karena kan ini bentuknya harus dipraktikkan ya. Jadi dicoba dulu semuanya. Awalnya itu adalah username-nya untuk mahasiswa yang angkatan pertama. Itu username-nya kita baru lagi ya semuanya Bapak Ibu. Itu yang tadi format kirim di grup. Jadi pakai NPM. Pakai NPM Bapak Ibu semua ya, huruf kecil semua. Misalkan MB 2022-2001 misalkan. Passwordnya kan semuanya sama. MHS@123. M-nya besar. Itu jadi kita nggak akan ngasih daftarnya di grup, tapi Bapak Ibu harus tahu formatnya. Jadi semua mahasiswa, semuanya username-nya sama, tapi formatnya sama, disesuaikan dengan NIM masing-masing. Dan passwordnya juga sama, standar, pakai MHS@123.
Kemudian nanti kan bisa diganti oleh Bapak Ibu semuanya dengan tadi cara apa namanya merubah. Ya. Jadi nanti biar tidak bisa orang lain buka, Bapak Ibu sendiri yang harus merubahnya. Dan perlu diingat, kalau misalkan sudah dirubah, itu harus diingat oleh masing-masing mahasiswa. Jadi jangan sampai mahasiswa yang merubah, mahasiswa yang bertanya ke tim sekretariat. Itu harus dirubah, harus diingat gitu. Karena kalau sudah dirubah, tim sekretariat harus ngecek lagi perubahannya gitu. Kalau Bapak Ibu yang rubah kan Bapak Ibu yang harus mengingat. Paling kayak gitu, silahkan dipraktikan terlebih dahulu. Kalau ada kendala, ada kesulitan, baru didiskusikan karena bentuknya harus dipraktikan ya Bapak Ibu. Kemudian buat tadi yang keterkaitan dengan lupa absen dan lain sebagainya, kembali lagi pada prinsipnya adalah kita komunikasi aja dengan cara, maksudnya Bapak Ibu nanti kalau lupa absen misalkan, yang penting setiap perkuliahan saya sarankan agar bisa menjadi bukti Bapak Ibu screenshot setiap Bapak Ibu Zoom. Jadi konfirmasinya dengan bukti begitu. Kalau ada bukti kita terima, kita hadirkan gitu. Gampang saja kalau itu. Paling itu saja dari saya. Nanti perkuliahannya mungkin kalau misalkan kita sudah siap semuanya, mahasiswa sudah siap, sistem sudah siap, kita langsung ke e-learning sambil dicoba-coba, sambil ngalir aja gitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti masih untuk bahan ajar dan lain sebagainya tetap kita buatkan live-nya gitu untuk arsipnya gitu. Karena kita kan penggunaan e-learning baru lagi ya. Dan harus adaptasi lagi lah Bapak Ibu semuanya, apalagi mahasiswa yang angkatan pertama. Paling itu saja sih dari saya. Terima kasih Bapak Ibu mengikuti sosialisasi e-learning ya. Yang kedua kali mungkin bagi mahasiswa pasca angkatan pertama dan yang perdana bagi mahasiswa angkatan yang kedua. Gitu. Terima kasih kalau dari saya gitu aja. Bu Olvi tadi Bu Olvi ya? Iya Bapak. Boleh saya. Minta XL-nya ya. Bertanya Pak, Bu Olvi. Ya silakan Pak. Kalau misalnya ini kan di saya ada, mudah-mudahan ada kesan pertama begitu mengingatkan saya begitu kan. Kesan pertama begitu menggoda kan. Jadi gini, punten Pak Kasih dan Bu Olvi. Ini kan saya sudah mencoba nih untuk masuk ke e-learning. Itu sudah masuk, sudah betul istilahnya. Kalau misalnya saya tidak mengubah password, nggak jadi masalah. Kan? Bukan satu itu. Yang kedua, mungkin tadi kalau misalnya alangkah lebih baiknya, ini usulan saya mungkin desain tutorial atau apanya ya, langkah-langkahnya supaya maklum istilahnya. Mohon maklum dikarenakan mungkin banyak aplikasi juga yang kita itu ya. Jadi untuk merubah profil tadi saya melihat di sini. Tadi saya sudah lupa lagi nih sebelah mana dia. Siap. Makanya jadi yang saya ingat itu saja untuk tidak merubah password e-learning tersebut. Gitu. Kalau bisa siap. Lagi punten Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bapak. Malah kalau misalkan ada yang nggak paham ditanyakan aja baiknya gimana. Gimana Mas April? Kalau misalkan buat perubahan password sebenarnya bisa nggak diubah ya Mas ya, kalau mau aman sih ya. Kalau cuman sebenarnya gini, saya cerita sedikit ya, flashback ke belakang. Mahasiswa S1. Mahasiswa S1. Mungkin kalau yang S2 mudah-mudahan sih tidak terjadi yang seperti itu. Jadi pertama kali saya menggunakan learning ini ke mahasiswa S1, ceritanya ujian UTS gitu kan, ujian, dan mahasiswa itu semuanya kami tidak menyarankan untuk merubah password karena khawatir mahasiswanya lupa gitu kan, dan dan ternyata itulah kesalahan kami juga gitu, ketika kami tidak menyarankan untuk mengganti gitu kan, mengganti boleh asal ingat kata kami gitu, tapi malah menjadi bumerang buat kami. Kenapa? Ada mahasiswa yang cerdas banget gitu kan,
Jadi dia tuh karena ujian tidak boleh nyontek, soalnya pasti berbeda. Mahasiswa itu login menggunakan punya temennya. Ketika dikasih tugas, ketika dikasih UTS, UAS, login pakai punya temennya. Login dulu, dia buka tugasnya, di-download, kemudian dia cuman merename, di-upload ke punya temennya itu. Dan dosennya tahu. Jadi yang dicontek dan yang menyontek nilainya semua 0 oleh dosennya, bukan oleh kami ya, oleh dosennya gitu. Nah, dari situ kita mulai, oh ternyata password itu sangat penting, harus dirubah kayak gitu. Karena ya UTS-nya bisa dicontek, tugasnya bisa dicontek oleh temannya, gitu kan, dibuka, di-download, bahkan ada yang kan kalau di learning ketika sudah klik mulai, maka waktu akan berjalan. Misalkan dikasih waktu 2 jam oleh dosen untuk mengerjakan UTS atau untuk mengerjakan tugas, dikasih waktu 2 jam. 2 jam itu akan terus berjalan, gitu kan? Mau ditinggalin ya tetap berjalan, gitu kan? Nggak bisa bertambah. Gitu. Nah, kasihan temennya ketika mau menggunakan, mau ikut ujian, ternyata sudah dipakai oleh orang lain. Nah, makanya kita sarankan untuk mengganti password gitu. Itu pernah kejadian di S1, beberapa kelas nilainya 0 semua karena sama semua gitu. Ternyata dicek ya kayak gitu, Pak, padahal saya nggak kasih ke temen gitu. Tapi temennya sama juga saya. Nah, kalau di S2 ya mudah-mudahan sih tidak terjadi hal yang seperti itu ya. Kalau misalkan nggak mau diganti juga ya nggak apa-apa. Cuman ketika ada yang mencontek atau misalkan nanti si dosennya tahu bahwa Bapak dicontek dan nilainya akan dikasih 0,22-nya oleh dosennya, yaitu di luar tanggung jawab kami. Gitu. Karena kami sudah menyarankan untuk mengganti password. Iya, dikarenakan ini mas saya lupa alurnya. Oh iya. Sebenarnya kalau di e-learning yang sebelumnya saya udah punya tutorialnya, tapi untuk di e-learning yang baru saya belum sempat bikin, gitu kan? Belum sempat banget karena lagi banyak kerjaan. Mungkin hari ini juga tadi sama Teh Olvi dan Teh Puji seharian ya, gitu kan? Jadi belum sempat bikin videonya. Mungkin di minggu depan sudah ada video-videonya, gitu kan? Cara lancar lah Pak. Ya, ujiannya kayak gimana, cara logiknya kayak gimana. Minggu depan baru ada videonya. Siap. Baik Bapak, izin menambahkan ya Pak Asep. Jadi intinya saran, jadi bisa tidak diubah gitu jika ingin jadi username dan password standar ya biar bisa diingat ya nggak apa-apa nggak diubah. Artinya adalah disarankan diubah agar tidak bisa diakses oleh orang lain. Kalau menurut saya sih mahasiswa S2 mah mungkin jauh ya dari mau ngecek e-learning sendiri aja mungkin jarang gitu ya, apalagi mau ngecek e-learning orang lain gitu kan, bisa jadi kayak gitu S2. Cuman artinya ya kita itu mah jaga-jaga aja biar nggak bisa diakses oleh orang lain. Jadi sebenarnya nggak mau karena kan ribet lah nanti kayak Gmail dan lain sebagainya kan kadang suka lupa, jadi standar aja gitu. Oke. Kemudian untuk yang kedua, untuk tutorial itu, ini kan kita rekam ya Bapak, seperti biasa sosialisasi apapun ataupun perkuliahan, ini kita rekam, kita akan jadikan link YouTube. Jadi sebenarnya kalau misalkan dalam bentuk tulisan, saya nggak yakin Bapak Ibu semuanya paham. Tapi dalam bentuk video kan ini akan dijadikan sebuah video, nanti bisa di reminder lagi sama Bapak Ibu disimak ulang, nanti kita proses rekamannya, sosialisasi ini. Jadi pokoknya setiap kegiatan online pasti kita rekam. Paling prosesnya aja sih, paling kalau misalkan ini hari Jumat atau hari Sabtu, rekamannya paling lambat. Tapi kalau misalkan kita nggak proses, kadang kan nge-record itu butuh 1 hari ya Bapak Ibu, perlu diketahui. 1 hari cuma proses rekamannya gitu dari Zoom-nya. Jadi selesai Zoom ini nggak bisa langsung diproses jadi rekaman. Bukan karena kita nggak langsung proses, tapi dari sistemnya dia
nggak mau jadi bentuk rekaman, dia harus 1 hari dulu nunggu gitu, kayak gitu. Harus ada yang di-skip dulu. Gitu. Jadi pokoknya nanti pertama rekamannya ada, dan yang kedua jika Bapak Ibu ada kendala bisa ditanyakan aja gitu sama kita. Pokoknya semuanya baik komunikasi aja gitu kalau dari saya. Siap, Teh Olvi. Siap. Baik, paling Bapak Ibu ada yang tadi ada siapa Pak Fahru Roji mau bertanya atau gimana? Silahkan. Maaf Bu, tadi izin ke toilet. Terima kasih. Oh ya, silakan. Siap. Baik. Ya, paling gitu aja. Gimana Bapak Ibu semuanya? Ya Bu, Ini paling pada- misalkan bagi orang Ya. maksudnya bukan awam ya, takutnya misalkan takut salah, kecuali misalkan bisa saja ya kalau misalkan untuk mengganti password atau lewat Japri ya, lewat langsung gitu sama Ibu Olpi atau sama siapa itu, sama Teh Puji gitu. Sama Mbak Fuji. Ya, gitu. Bisa aja gitu ya mungkin seperti itu. Kalau Boleh misalkan Pak, boleh sekali Ya. Pak. Main-main. Boleh. Sama Mas Apri juga boleh. Boleh. Ya. Mungkin kalau misalkan mau, Pak, saya pengen dibantu ngeganti passwordnya, terus ke kampus boleh. Nah, itu betul. Jadi supaya enak, takut Boleh. salah gitu kan. Sekalian main-main ke perpustakaan. Iya, betul. Insya Allah nanti bawain Endang saling juga dari boleh, kilogram. Pak Jamal. Pak Endang juga boleh. Kasih tahu aja saya, Pak. Ke Cisata aja, ke Cisata. Biar ada teman. Tamparan Cikole aya ge. Siap. Ya, terima kasih Ibu, itu aja mungkin. Ya, siap. Seru nih kayaknya kalau 2 kelas digabungkan. Cukup Teh Olvi ya? Teh Olvi cukup ya? Siap. Kemana lagi? Oke. Paling kalau ada yang ditanya-tanyakan lagi, bisa by WA atau apa, nanti kita lanjutkan ya Bapak Ibu, karena setelah ini nanti 6:30 ya, kita ada matrikulasi untuk mahasiswa baru, matrikulasi yang nanti akan diisi oleh Prof. Martani. Kita pun mempersilahkan gitu kepada Bapak Ibu mahasiswa MB 221 kalau mau ikut kegiatan matrikulasi, karena mungkin yang mengisinya Prof. Martani, dipersilahkan. Siap, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama untuk meramaikan ya, bisa gitu, silahkan. Sifatnya Nggak wajib wajib, atau sunat Teh Olpi? Nggak wajib. Kalau untuk mahasiswa baru itu wajib. Tapi kalau untuk mahasiswa angkatan pertama, karena kan sudah ya matrikulasinya ya, sunah gitu. Sunnah apa Teh Olvi? Sunnah muakkad. Mubah, boleh saja. Ya absen ya, Bu Api. Siap. Berarti ini mahasiswa angkatan 1 dan angkatan 2 Ibu ya? Iya dong. Iya, Biar kenal. Ini tidak ada hanya beberapa saja Pak, ini tidak masuk semua. Ya, cuma nggak hadir semua sih ini. Harusnya mahasiswa angkatan pertama 34 orang sih harusnya. Cuma ini digabung 2 kelas aja cuma 29. Iya, tanya lagi dong sebelum ditutup. Ini portal data mahasiswa diulang lagi ya, yang pakai itu tadi ya, MB kecil itu ya. Oh, kalau portal data mahasiswa nggak perlu diisi lagi ya Bu, kalau buat mahasiswa angkatan pertama. Ini itu berlaku hanya untuk mahasiswa baru aja. Yang baru. Iya. Kalau mahasiswa kelas pertama itu tinggal ngelanjutin e-learning aja. Ya. Terima kasih Mbak Olvi. Sama-sama Ibu. Siap. Paling itu aja ya. Silahkan Mbak Puji mungkin kembali lagi. Mungkin dari Pak Apri sudah cukup. Terima kasih banyak atas paparannya dan Mbak Olvi juga tambahannya.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktu dalam acara sosialisasi e-learning pada Pasca Sarjana Setia Banten. Untuk menutup acara, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun. Bapak Ibu sekalian boleh on cam dulu untuk dokumentasi, kita foto bersama. Hitam nih kalau dipoto. Saya background nggak jelas nggak apa-apa ya. Dari Alfi. Cakep nih. Wih, cakep. Oh, poek amat ya teh. Keren-keren ya Bapak Ibu Pak Firman, Pak Angan, Pak Firman. Kumaha? Ada Pak Yudi. Pak Haji sehat, Pak Haji? Alhamdulillah. Firman, mati rambut apa Firman? Kamar dibuat gelap supaya ada suasana apa namanya adem gitu. Bukan ada, itu misterius. Teh Olpi izin off cam karena lagi menyusui. Siap. Siap, Bu. Aduh, Telita. Ya Bapak Ibu nih, karena udah on cam semua nih, kelihatan kan bisa. Suara saya kedengeran ya Bapak Ibu? Jelas. Beneran, Bu. Jelas. Satu ruangan satu. Nanti saya yang ini ngarahin. Ada 2 layar ya Bapak Ibu, silahkan on cam semuanya. 1, 2, 3. 1 layar lagi. 1, 2, 3. Sok yang mau gaya. Gaya dong Bapak Ibu, jangan terlalu formal. Gimana? Sok gaya pasca gimana? 1, 2, 3. 1 layar lagi. 1, 2, 3, kasihan yang belakangnya. Pak Asep stay. Salah fokus. Ya, Bapak Ibu sudah. Kenapa Bu Puji? Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Bu yang di perjalanan, Bu Neni hati-hati. Izin keluar ya. Izin keluar ya semuanya, makasih. Lab ya. Ya, sampai ketemu besok perkuliahan. Kuliah lagi ya Bapak Ibu. Izin live. Boleh. Mas Apri, terima kasih. Sama. Terima kasih. Olvi sama Puji ke ruangan, ada yang lupa saya. Oke, siap. Terima kasih. Sampai terakhir nih kena rekam.